Selamat pagi pemirsa basa-basi. Pemirsa sering memantau nggak sih perkembangan anak dalam berbicara? Apakah anak Anda termasuk yang cepat belajar atau malah terlambat? Karena menurut survei yang dilakukan, keterlambatan bicara dan bahasa dialami oleh 5-8% anak usia prasekolah. Seorang anak dikatakan mengalami keterlambatan bicara saat kemampuan struktur dan fungsi tubuh tidak sesuai dengan usianya. Salah satunya ketidakmampuan balita mengucapkan suku kata. Namun jangan takut ya parents, karena kondisi ini bisa dideteksi sejak anak berusia 3 bulan. Di mana pada usia tersebut bayi normal sudah memiliki kemampuan untuk tersenyum, tertawa, mengoceh, bahkan berteriak. Bila anak Anda tidak memiliki kemampuan seperti itu, orang tua wajib segera berkonsultasi kepada ahlinya ya. Sebenarnya faktor apa sih yang bisa menyebabkan anak terlambat bicara? Yuk cari tahu jawabannya hanya di Basa Basi. Bahas sana, bahas sini. Ayo Zek, Zek lagi nonton dirinya sendiri di TV. Oh, mana Nah, mainannya tadi? mana? Coba Zek. Zek mau bawa mainan. Oh, ini tadi sukanya itu tuh. Oke, ini mungkin pemirsa lagi bingung Zek ngapain lagi diurut. Ini Ibu Mariati bukan tukang urut ya. Bukan. Tapi beliau adalah seorang terapis. Terapis bicara ya. Yes, betul sekali. Dari Yayasan Tumbuh Kembang Anak, ini kita sebenarnya lagi berusaha. Ini jatuhnya apa? Urut tapi tetap. Emang lihatnya kayak diurut ya? Di mana? Iya. Nah, makanya sekarang kita mau nanya nih. Ini mungkin sambil mempraktekkan, itu biar hidungnya mancung ya ditekan-tekan gini ya Bu Mariati ya? Jadi waktu kita berbicara itu kan mainan otot-otot mulut sekali yang bermain. Jadi waktu kita bicara itu otot daerah sini, pipi, makanya kita masas daerah pipinya. Atau mungkin kalau ibunya sendiri yang praktekin lebih gampang Bisa, kali ya? iya. Coba. Lebih Iya, mau. jadi iya. diginiin tuh, dia lebih Di mau. pipi dan gerakannya memutar ibu. Oh, jangan Gerakannya digini-gini. memutar, tidak ditekan memutar. Gerakannya memutar daerah pipi. Setelah itu dagu. Tidur Karena- lama-lama tidur nih anak. Karena waktu kita bicara pun memerlukan membuka mulut. Itu bener nggak dagunya diuyak-uyak gitu Dagunya tuh? seperti ini bu. Oh, digini. Maknya men. Aku ulangi ya. Di daerah pipi diputar seperti ini. Itu kan, keenakan dia. Enak ya Zek? Terima kasih. Dagunya diputar. Ih, dia enak loh. Setelah itu atas bibirnya juga Oke. diputar. Ada banyak gerakan. Ini gerakan pertama. Untuk yang gerakan kedua daerah hidung. Oh di sini. Ini manfaatnya Untuk mempermudah otot-otot daerah mulut. Oke. Mengeluarkan suara. Jadi kita tadi sengaja langsung memulai dengan sebuah praktek. Jadi pemirsa lihat, ternyata kita baru tahu ya, daerah mulut juga harus dipijat untuk menstimulasi anak supaya tidak mengalami gangguan berbicara. Ya, atau biasa dibilang delay speech ya. Iya, atau speech delay, ya delay speech delay. Ya. Tapi emang ada hubungannya ya? Emang ada anak yang telat berbicara karena dia malas buka mulut? Ada beberapa yang seperti itu. Biasanya adalah karena pola asuh. Pola asuh. Pola asuh, lebih banyaknya karena pola asuh. Jadi kalau kita lihat ada anak yang kurang mampu mengeluarkan suaranya, membentuk satu kata, ada dua hal yang bisa kita lihat. Oke. Anak ini karena kurang latihan, dalam arti kurang stimulus pola asuh kebiasaan sehari-harinya, atau karena memang genetik. Mayoritas yang biasa kasus terjadi karena apa Pak? Kalau untuk mayoritas hampir imbang, cuma belakangan lebih banyak ke kurangnya latihan. Karena atau kurangnya pola asuh. latihan, pola asuh. Pola asuh yang seperti apa emang? Sampai akhirnya bisa membuat anak speech delay. Seperti ini. Mungkin kebanyakan sekarang adalah anak ini yang penting tenang, diam. Kita kasih tontonan. Kita kurang memperhatikan tontonan apa yang ditonton oleh anak. Mungkin ada suaranya kah? Kata-kata maksud aku kebanyakan mungkin nggak memperhatikan itu. Atau bahasa yang digunakan di TV. Lebih baik adalah gunakan satu bahasa dulu, yaitu bahasa mama. Atau bahasa yang sering digunakan oleh orang sekitar sehari-hari. Iya. Oke, berarti kalau misalkan kita terpaksa harus menyediakan tontonan buat anak, entah itu dari TV, entah itu dari YouTube untuk anak-anak ya, itu bahasanya memang tetap harus bahasa mama nih. Harus bahasa mama Berarti dulu. misalnya bahasa mamanya Indonesia, mother Indonesia. language-nya Indonesia, berarti harus bahasa Indonesia. Indonesia. Oke. Berarti kalau misalkan ada film kartun yang kayak ada beberapa film kartun kan yang cuman kayak Ya. Betul. Kok mirip banget ya? Mirip ya, Be?
pas banget ya, pas banget ya. Jangan-jangan double dia. Tapi bener ada beberapa film kartun memang yang nggak ada komunikasinya sama sekali, cuman bah, atau kayak mereka cuman kayak ngomong oink 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 gitu. Iya. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh, nggak baik. Nggak bolehnya anak umur berapa yang nggak boleh? Nggak nonton? bolehnya adalah mereka-mereka yang belum mengeluarkan kata secara makna. Oke. Lebih-lebih yang mereka nggak paham kita bicara apa, langsung diberikan tontonan seperti itu. Mereka makin nggak paham, Makin bingung. makin bingung. Tapi sebenarnya aku mau nanya dulu deh. Ini Zoe yang ini ya, Zoe sama Zack sekarang umurnya udah berapa ya? Sekarang 1,5 tahun. Kita seneng banget ya ketemu mereka ya. Dari yang susah punya anak, toto hamil lagi. Sekarang anaknya udah 1,5 tahun. Bule banget lagi, aduh ya ampun. Berasa nggak perbedaan perkembangan cara berbicara mereka? Berasa sih karena ini kan twins gitu, kembar. Dan emang treatmentnya untuk cowok dan cewek tuh beda. Memang dari awal kita karena memang mereka lahir prematur, anak kembar, terus memang ditawarkan oleh dokter yang dokter anaknya ikut program tumbuh kembang anak. Jadi sejak 8 bulan kita ikut gitu. Kita tiap bulan kita rutin, terus jadi kita banyak dapat informasi gitu. Jadi sebenarnya bukan untuk khusus anak yang bermasalah atau apa gitu. Jadi aku ngerasa memang perlu kali ya, dan memang efeknya itu yang cowok nih agak lebih kurang untuk interaksi. Kalau si cewek ini cerewet banget gitu. Jadi aku nggak tahu nih apakah memang ini tipikal anak cewek seperti itu. Jadi setiap kali aku ketemu sama ibu-ibu pasti gitu nggak sih anaknya gitu yang cewek gitu kan. Nah yang cowok nih dia lebih banyak diem. Kayak gini dia diem gitu. Nah, Tapi dia aktif banget yang cowok. secara motorik, maksudnya Betul. secara gerakan dia aktif banget. Tapi secara kecerewetan yang perempuan jauh lebih Iya. aktif. Nah, apakah Kalau itu kita bawaan lihat- orok? Kalau kita lihat dari perkembangan otak, memang anak perempuan itu lebih berkembang di otak kirinya. Jadi lebih dulu anak perempuan bicaranya dibandingkan anak laki-laki. Ya, karena Tapi kemampuan bicara kita ada di otak kiri. Anak perempuan lebih dahulu berkembang di otak kirinya. Iya. Sedangkan anak laki-laki otak kanannya. Jadi memang kebanyakan perempuan dulu yang bicara. Jadi Sedangkan motorik kasarnya kebalikannya. Jadi bukan berarti Zack mengalami speech delay ya, Iya. tapi memang karena mungkin mereka perbandingannya cewek cowok, jadi terkesan dia ini beda. speech delay. Oke, nah di sebelah Mbak Mariati juga ada Ibu Ita dengan buah hatinya namanya Dava. Usianya berapa sayang? 2 2 tahun, tahun 3 bulan. Jadi Dava ini dulu Ibu Ita sempat sadar bahwa anaknya mengalami speech delay. Yang bikin Ibu sadar Dava mengalami speech delay itu apa? Gambar-gambar. Saya juga sempat takut ya. Saya bicara. Terus saya ajak bicara terus Oh mah, langsung bisa panggil mah. mama atau ayah seperti itu. Jadi nggak diterapi. Tidak. Jadi akhirnya bisa membuat Dava berbicara, caranya Caranya ya diajak bicara aja. diajak ngomong terus. Diajak ngomong terus. Ngasih tahu ada di TV ya kamu Naya? Iya, aku mau kasih tahu dirinya dari TV. Kalau Ibu Ita sendiri, ya seperti Cipan tadi tanya, sadar kalau misalkan ini kayaknya Dava udah mulai agak speech delay nih, itu pada saat usia berapa? Akhirnya mulai diajak komunikasi lebih intens. Itu pada saat setahun. 1 tahun. Iya. 1 tahun belum bisa mau, aduh kaget Bu. Bisa. Baru nyebut satu kata mama, ayah, kayak gitu. Oke, 1 tahun baru bisa nyebut kata mama dan ayah. Itu termasuk kategori speech delay nggak memang? Tidak. Itu enggak. Karena untuk yang ucapan mama, papa itu biasanya memang muncul di 9 bulan. Tapi kalau udah 1 tahun dan munculnya di usia 1 tahun itu masih oke. Oh masih oke, masih oke. Jadi kurang latihan aja mungkin, atau kita bilang kurang stimulus sehari-hari. Makanya ibu nggak apa-apa kan atau nggak lakukan apapun, akhirnya anak ini bisa berbicara. Ini mungkin masuk yang kategori kurangnya latihan. Kurang Atau latihan. kurang stimulus sehari-hari. Mungkin Ibu Ita berharap di usia 1 tahun anaknya bisa hafal lagunya Noah kali ya. Jadi nggak cuma ayah bunda kali ya. Terus akhirnya latihannya seperti apa? Ibu yang selalu ajak komunikasi atau bagaimana? Iya, saya yang selalu ajak dia komunikasi. Oke, kita nanti akan cari tahu ya apa yang dilakukan Ibu Ita sampai akhirnya anaknya sekarang di umur 2. Ini perkembangannya juga bisa bagus, bahkan udah bisa ngobrol seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi. Buatku merasakan indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Oh takkan ku lepas.
lepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersemi di dalam